teman-teman gue yang lain turun dari bus, satu persatu temen gue pada kesurupan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue dan Mbak Din. Halo Mbak Din. Nih, Baru pulang kerja ya? benar. Semangat langsung. ya. Kita langsung cerita. Oke, lanjutin cerita yang kemarin. Kali ini Mbak Din mau cerita apa nih Mbak? Ada sih satu experience ya. Kalau kita tuh pernah denger mungkin ya cerita tentang kayak desa penari, mungkin pernah denger ya. Ya. Nah itu gue sebenarnya Zamannya KKN ya? ya Pas KKN. betul, itu gue pernah ngalamin cerita yang hampir mirip sama itu. Bukan cerita ya, emang gue ngalamin gitu. Kalau Ngalamin cerita sendiri kan iya, ngalamin sendiri itu kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi waktu gue KKN waktu zaman kuliah semester akhir waktu itu, kita dikirim ke salah satu daerah di Banten, Ujung ya? pedalaman Banten ya, di ujung sana. Jadi ada beberapa experience lah yang bikin gua nggak nyaman juga gitu ya. Ini masih di satu tempat ya? Masih di satu tempat. Jadi mungkin awal ceritanya dulu ya. Ah, Jadi dari kampus kita ngumpul dulu nih di kampus ya. Kita berangkat bareng-bareng naik bis, jalan ke sana sekitar 6 jam perjalanan mungkin ya, karena masih daerah Banten kan. Kebetulan gue kuliah di daerah Tangerang. Nah, kita jalan, begitu kita sampai di lokasi, gue pertama kali nginjekin kaki di tanah tempat itu desa Banten itu ya? Itu langsung kayak Ada energi yang iya masuk betul, gitu jadi kan, kayak yang dirasakan gitu ya? dari ujung kaki sampai ujung palu kayak deret gitu, ngegeter gitu, Hmm. paham kan ya maksudnya? Ada energi yang berinteraksi gitu ya? Betul kayak deret gitu. Hmm. Wah, dalam hati gue, wah ada apa nih? Begitu teman-teman gue yang lain turun dari bus, satu persatu temen gue pada kesurupan. Itu langsung? Langsung bet gitu kesurupan. Berarti energinya Itu kuat ada, juga ya? Betul, ada sekitar 6 orang lah. Begitu itu kita baru sampai dan baru turun dari Baru bus sampai ya? loh, iya. Baru turun dari bus langsung tuh. Awalnya satu, nanti ternyata di ujung sana ada lagi yang kesurupan lagi gitu. Itu yang kesurupan itu cewek semua? Cewek semua, karena kan gue kuliah Memang yang di isinya jurusan yang memang isinya satu angkatan itu cewek semua? mahasiswanya perempuan semua. Oke. Nah, jadi ada salah satu temen gue, kita di sana PKN itu selama 6 hari. Hmm. Ada temen gue, salah satunya itu dari awal kita nyampe sampai kita mau pulang itu terus-terusan kesurupan, nggak sadar lah gitu. Kalau yang lain disembuhin sama orang yang ngerti di daerah situ, yang dituakan di daerah situ, sembuh. Nah, salah satu temen gue ini itu sampai kita pulang tuh nggak sembuh gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata memang ada salah satu warga di sana, informasinya sedang menuntut ilmu dan beliau mengetahui di rombongan mahasiswa ini ada salah satu mahasiswa yang ibaratnya punya bakat gitu. Ada bisa merasakan gitu ya? Betul. Itu Mbak Din ada atau sense. siapa nih? Apanya nih? Yang Dimaksud sama yang dia? dimaksud sama komentar itu? Iya betul. Ah, Jadi gini, jadi kita waktu itu ada 40 mahasiswa dibagi jadi beberapa kelompok gitu ya. Nah, kebetulan kita kan ditaruh di rumah-rumah penduduk gitu. Nah, kebetulan rumah yang kelompok gue tempatin itu orang tuanya itu orang pinter lah, kalau kata orang sini itu orang pinter. Begitu dia ngeliat gue, dia langsung, oh kamu orangnya gitu. Gue nggak ngerti waktu itu apa maksudnya gitu kan. Nah, setelah kejadian temen gue kesurupan itu, kita satu kelompok ini kayak dipanggil untuk diruqyah satu-satu gitu kan, diruqyah. Nah, pada saat giliran gue
si bapak ini bilang, kamu jangan di sini kayak bisa-bisa jaga diri, bawa diri gitu, jangan sampai ada orang warga sini yang tahu kalau kamu punya six sense, punya ada bakat untuk interaksi Ya. sama makhluk astral gitu ya. karena kamu lagi diincar nih sama si A. Si bapak ini bilang, Maksudnya yang si A ini yang lagi nuntut ilmu? betul, yang lagi nuntut ilmu. Nah, kamu lagi diincar. Cuma si orang ini tahu di dalam rombongan ini ada yang punya six sense, tapi dia nggak tahu yang mana Yang orangnya. Dia ibarat kata mah dia udah punya senjatanya, tinggal ngelemparin pelurunya aja nih. Cuma dia masih bingung sasaran yang mana gitu. Sampai kamu sendiri yang nunjukin bahwa ini loh saya gitu. Makanya bapak pesenin kamu jangan sampai nunjukin. Itu maksudnya yang orang itu yang nuntut ilmu itu maksudnya mau nyari tumbal kah atau bagaimana tuh? Mau jajal ilmu karena dia Mau kan ngetes ya? betul, dia kan lagi belajar ilmu nih. Nah, dia selama ini belum dapet Lawan sasaran ya, tembak sasarannya. gitu. Karena kalau dia ngelepasinnya di warga sekitar kan ketahuan banget. Pasti ketahuan. Kebetulan nih ada orang luar dari luar. serombongan datang. Gue cerita ini merinding asli. Ingat lagi ya jadi. Merinding, iya, ini lagi. Nah, begitulah, jadi banyak serentetan kejadian yang di luar nalar lah. Bahkan teman-teman gue sendiri tuh sampai banyak yang nangis nggak betah lah di situ ya kan pulang. Nah, di beberapa hari, 3 hari kita di sana, si bapak asuh gue ini, gue manggil bapak asuh ya karena gue tinggal di rumahnya dia, itu menawarkan ke gue, Neng, kamu mau nggak untuk mata batinnya ditutup aja? Oh dia bisa ya? Dia bisa gitu kan. Oh, dengan senang hati Pak, karena memang gue tuh secara batin itu nolak gitu, untuk punya yang kayak gini tuh nolak gitu kan. Dengan senang hati Pak, kamu ikhlas Pak, karena jarang-jarang menurut beliau justru yang six sense ini kebanyakan orang tuh menuntut ilmu atau belajar supaya bisa supaya Ini punya six sense. Mbak Din udah punya malah pengen Ditutup karena nggak nyaman ya? nggak nyaman, sama sekali nggak nyaman, dan akhirnya sama dia ditutup. Dapat 6 hari aman tuh hidup gue, nggak bisa ngeliat itu setelah gue pulang ya. Nah, setelah gue pulang baru sama dia ditutup.